mohon izin saya memberikan sekilas. Kita langsung dari ringkasan eksekutif. Pertama, ringkasan eksekutif. Mana reaksi APBN regional sampai 30 April 2003 total pendapatan 1,8 triliun dan total belanja 13,65 triliun. Jadi deviasi rujukan pajak bukan deviasi disenilai 26,91 miliar dengan proyek persentase negatif 33,7%. DJBC deviasi 4,43 miliar dengan persentase 107,19%. PNBP negatif 22,7 M dengan persentase negatif 9,10%. Kemudian saya ke realisasi ICAO, di mana pendapatan mencapai 9,4 triliun per 30 April 2023 dengan persentase 10,73%, di mana belanja senilai 8,9 triliun, dan pembiayaan 16,5 miliar, dan akumulasi silpa sebesar 165,28 miliar. Di sisi TKDD, kontribusinya sebesar 7,5 triliun atau 2% dari total pendapatan APBD. Jadi ini memang menunjukkan bahwa Pemda ini masih dan sulit sampai saat ini bukan dari ketergantungan terhadap APBN. Kemudian strategi isu kasus COVID mengalami tren penurunan karena kita juga menemukan uang investasi minyak nilam di Aceh Tenggara, salah satu daerahnya selain Kayulus dan beberapa kabupaten yang lain. Dan kalau isu yang ditetapkan oleh Alfa Pusat adalah realisasi pajak daerah, dan kita menetapkan analisis tematik yaitu penguatan local taxing power sesuai upah KPD. Jadinya kita langsung ke ini data statistik bisa dicek di laporan. Kita langsung ke strategic isu ya. Strategic isu di slide analisis investasi nilam. Karena kami pikir indikator data ini bisa dicek dan bisa diambil dari BPS. Begitu. Nilam adalah salah satu komoditas yang ada di Aceh. Di mana Indonesia itu sebenarnya penghasil nilam terbesar di dunia dengan total produksi 108% dari kebutuhan besar global. Nilam ini juga komoditi unggulan di Aceh yang sangat bernilai ekonomi. Provinsi Aceh berkontribusi terhadap 10-20% ekspor nilam yang memiliki kualitas terbaik di dunia dengan kandungan 34% nilai alkohol. Produsen utama nilam di Aceh, saya sampaikan sebenarnya Aceh Tenggara, Aceh Selatan, Kota Dalam, Aceh Jaya, terus kontrol persanangan, kontrol plus. Kalau saya 20%. Oke. Kita lanjut ke tantangan. Tantangan industri nilam itu adalah masih batasnya kualitas penggilingan. Di beberapa tempat eksportir dan RC Research Center yang menampung nilam dari masyarakat sudah bisa melakukan proses lanjutan untuk memenuhi standar, yaitu menghilangkan kandungan air dan menyerap kotoran dari minyak nilam. Kemudian proyek yang ditawarkan ada pengembangan kebun nilam di lokasi di Desa Kerupuk, Kecamatan Bandar Pusaka dengan luas lahan 5 hektar. Status kepemilikan lahan dengan skema investasi adalah tiba dari pemerintah daerah. Rekomendasi dari kami berdasarkan data dari Dinas Pertanian dan Aceh bahwa kualitas minyak nilam masih mengandung air dan mengendap kotoran besi. Ini isunya perlu pengadaan kettle yang stainless steel, lalu perlu pemerintah dalam menyediakan kettle yang stainless steel. Saya itu perlu pemberlakuan pelarangan ekspor luar negeri karena sekitar 20% minyak nilam di Aceh untuk diproses di daerah untuk jadi produk turunan dulu
turunannya apa? Parfum, sabun, hand sanitizer, body lotion, dan produk-produk lainnya. Selanjutnya kita peluang pasarnya. Minyak asiri diperkirakan tumbuh secara global dengan perkiraan CAGR (Compound Annual Growth Rate) sebesar 8,8% mencapai 527,38 US dollar kiloton pada tahun 2028. Kisaran pertumbuhan pasar ini dipicu oleh kebutuhan konsumen terhadap produk alami dan organik seperti kosmetik, aromaterapi, aplikasi farmasi, dan medis, serta meningkatnya kesadaran mengenai manfaat kesehatan dari minyak alami. Terus sekilas dari minyak inilah, lalu kita ke local issue. Local issue ini sudah kami tidak lanjuti permintaan Alfa Pusat, itu melakukan macam sedikit analisis dengan local issue kurang optimal pajak daerah, di mana kami memulainya dengan ke Kabupaten Gayus dan Aceh Tenggara ya, dengan mengunjungi dan mengadakan FGD di Kabupaten Kutacane, Pak. Terima kasih Pak Denny dan tim, Pak Wiki, Pak John, Maradok, dan beberapa kawan kita di Kutacane yang telah membantu proses FGD di Kutacane. Kami dapatkan info, dan ini berdasarkan kita FGD dengan Pak Saumi di BPKA, bahwa ada beberapa isu, sekitar 5 isu, bahwa apa sih yang menjadi penyebab kurang optimalnya pajak daerah. Pertama, belum fokus pengelolaan pendapatan daerah, aspek institusi. Kedua, tarif pajak Aceh lebih rendah dibandingkan provinsi lain, di mana tarif BBNKB Aceh 9%, sedangkan rata-rata provinsi lain sudah 12,5%. Lalu, penguatan regulasi perpajakan daerah dan sumber daya alam. Keempat, infrastruktur pelayanan yang belum mencukupi, layanan unggulan drive-thru, critical, samsat jempol, dan samsat corner akan dapat tersedia di seluruh Kabupaten Aceh yang sebanyak 23. Lalu di sisi komitmen kemitraan dan integrasi, itu perlu macam sistem informasi dari BPKB, TNKB, dan STNK. Selanjutnya, nah ini data kami dapatkan dari kondisi fiskal Aceh terkini. Kami dapatkan dari kantor pusat, khususnya Direktorat Pelaksanaan Anggaran, di mana ada data dari 2017 sampai 2022 mengenai tren pendapatan daerah Aceh, kontribusi komponen pendapatan dalam persentase, lalu tren rasio kemandirian keuangan daerah Aceh juga dalam persentase, lalu tren derajat ketergantungan Aceh dalam persentase. Ya, jadi catatan Bapak Ibu bahwa penerimaan Aceh selama 6 tahun terakhir memiliki tren fluktuatif. Kemudian pada tahun 2020 pendapatan daerah mengalami nominal terendah sebesar 38,43 triliun. Penurunan ini dikarenakan adanya penurunan pada komponen pendapatan transfer. Lalu ada catatan bahwa kontribusi pendapatan transfer mengalami penurunan sejak tahun 2019, menunjukkan bahwa ketergantungan Aceh terhadap transfer pemerintah pusat berangsur berkurang. Bagus ternyata ya, berangsur berkurang tapi belum optimal. Dan rasio kemandirian Aceh mengalami tren peningkatan, menunjukkan kemampuan Aceh meningkat dalam membiayai pemerintahannya sendiri. Berarti sebenarnya pemerintah Aceh itu mungkin sudah mengantisipasi yang turun ya. Selanjutnya, kondisi Aceh ini juga menunjukkan bahwa pendapatan pemerintah provinsi dan kabupaten tidak jauh berbeda. Total pendapatan kabupaten kota cenderung lebih besar daripada pendapatan provinsi selama 2017 sampai 2021. Outlier data di tahun 2020 di mana terjadi sebaliknya, yaitu pendapatan provinsi lebih tinggi daripada pendapatan kabupaten atau kota. Selanjutnya, kita ke pendapatan pajak dan retribusi provinsi berdasarkan jenis, di mana ada beberapa jenis pajak ya, di situ dari 2009 sampai 2023. Kemudian pendapatan pajak dan retribusi kabupaten berdasarkan jenis dalam miliar.
Kemudian yang kami jadi catatan apabila dilihat berdasarkan jenis pajak dapat dilihat bahwa jenis dominasi di provinsi yaitu PKB sementara pajak kendaraan bermotor di kabupaten kota yaitu pajak penerangan jalan. Kemudian berdasarkan jenis retribusi pendapatan provinsi sebagian besar pada retribusi jasa usaha dan pendapatan kabupaten kota sebagian besar pada retribusi jasa umum. Hanya retribusi jasa umum pada kabupaten kota dapat kontribusi dari retribusi jasa. Selanjutnya, ini yang harus jadi catatan kita bersama bahwa kita harus mengoptimalisasi peran Kemenkeu daerah, di mana mulai tahun 2021 Menteri Keuangan memberikan amanah kepada unit vertikal Kemenkeu untuk menjadi RCE yang merupakan representasi Kemenkeu di daerah. Lalu program mengatur RCE ini sudah ditetapkan melalui KMK nomor 395 tahun 2022. Terdiri dari program-program yaitu KFR, Asset and Liabilities Committee, dan Forum Koordinasi Pengelolaan Keuangan Negara. Meskipun program penguatan RCE sudah dilakukan, sudah ditetapkan, masih ada ruang untuk memperluas atau menambah untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak daerah. Menjadi highlight pada bulan ini atau di triwulan 2 ini dengan disertai efisiensi belanja kementerian lembaga dan belanja pemerintah daerah serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh, itu merupakan goal lain. Selanjutnya, PDRD dan TKD, pajak dan retribusi daerah dan surplus keuangan daerah. Nah, ada 4 pilar utama yang akan memperkuat pelaksanaan desentralisasi fiskal. 1. Mengembangkan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menurunkan ketimpangan vertikal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, dan ketimpangan horizontal antar pemerintah daerah pada level yang sama. Yang kedua, mengembangkan sistem pajak daerah yang mendukung alokasi sumber daya nasional yang efisien. Yang ketiga, mendorong peningkatan kualitas belanja daerah. Dan terakhir, harmonisasi kebijakan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah untuk penyelenggaraan layanan publik yang optimal dan menjaga keseimbangan fiskal. Kesimpulan dan polisi respon adalah bagian paling akhir, di mana saya membacakan kembali bahwa realisasi APBN itu total pendapatan 1,86 triliun, total belanja 365 triliun dengan defisit regional yang cukup besar 111,9 triliun. Lalu realisasi account APBD mencapai pendapatan 9,4 triliun, belanja 8,9 triliun, dan net pembiayaan daerah 16,58 miliar, sehingga akumulasi silpa sampai periode 30 April 155. Kontribusi TKBD 7,54 triliun atau 83,52% dari total pendapatan APBD. Secara umum, penyaluran TKBD telah disalurkan dengan baik, sementara dana otsus tahap 1 telah terrealisasi di bulan April. Data terakhir indikator perekonomian terutama perdagangan Indonesia masih menjadi terhenti. Hal ini menjadi faktor penting dalam mendongkrak penerimaan APBN dan APBD. Dan inflasi masih terkendali. Kalau terkait dengan produk unggulan, kita menyatakan kembali bahwa peluang investasi bisa dilakukan di penggunaan nilai di Gayo, Luas, Aceh Selatan, Aceh Tenggara. Kontribusi Aceh terhadap ekspor sebesar 10-20%. Nah, isu ini yang kita angkat dan kita lakukan ke Alko Pusat, yaitu optimalnya penerimaan pajak daerah yang disebabkan oleh belum fokus pendapatan daerah, tarif pajak Aceh lebih rendah dari provinsi lain, infrastruktur pelayanan yang belum mencukupi, kesadaran masyarakat ini bayar pajak masih rendah, dan lain-lain. Demikian kesimpulan dari FGD kami, yang kami seperti merecap apa yang telah kami lakukan di Kuta Cane dan di ruang ini juga di tanggal 15, di mana kami melakukan FGD bersama Kemenkeu 1 Aceh dan Bapak Salmi sebagai Kepala Bidang Pendapatan di BPK. Demikian Pak, laporan singkat. Laporan lengkap bisa dilihat di link tree, Pak. Jadi silakan Bapak bisa melakukan review. Terima kasih, Pak. Selanjutnya, ada jawab.
Baik, makasih Bang Pregi. Jadi di Alko kali ini kita mencoba untuk mendiskusikan tentang produk unggulan tadi yang nilam tadi ya. Nilam tadi di mana? Daerah mana? Di Gayungbes, Aceh. Gayungbes ya. Gayungbes sama kebetulan karena teman-teman kemarin dia sama, jadi Gayungbes sama Aceh Tenggara sama local taxing power. Sebenarnya ini intinya pada jangka menengah, jangka panjang tentu saja akan coba mendorong teman-teman di Aceh ini, maksudnya ASN di Aceh, untuk meningkatkan kemampuan pajaknya ya, collecting pajaknya, sehingga diharapkan bisa membiayai dirinya sendiri lah. Jadi tentu saja ini perlu banyak perbaikan-perbaikan. Tadi seperti mekanisme institusi, perbaikan tata kelola, mungkin dapat yang modern-modern tadi. Tarif juga dibiarin masih rendah, terus cara collecting pajaknya atau penerimaan pajaknya masih pakai manual, tulis kertas, di atas kertas, tulis tangan, itu kan lawan kebocoran itu kan. Mekanisme pengumpulan penerimaan daerahnya tuh seolah ada pembiaran yang memungkinkan potensi kebocorannya sangat tinggi. Nah ini tentu saja kita akan mengikut satu di Aceh ini coba mendorong ada semacam percepatan di segala di segala upaya ya, sehingga peningkatan pendapatan daerah itu bisa signifikan. Tapi tentu saja mungkin kita nggak bisa langsung semua pemerintah daerah ya. Bisa jadi saya nggak tahu, nanti mungkin Pak Santo atau teman-teman yang lain bisa memberikan pendapat mana sih kira-kira yang bisa kita jadikan pilot project, Pemda mana yang kira-kira mungkin dari sisi kita itu relatif bagus, sehingga pertama praktek pengumpulan pajaknya relatif bagus, sehingga kita mungkin bisa lebih mengarahkan kepada mereka untuk memperbaiki tata kelolanya, tarifnya, dan yang lain, terutama perilaku SDM-nya, sehingga segala upaya yang dorong itu hasilnya signifikan. Saya kira itu mungkin bisa kita mulai, bisa dari Pak tampil di JKN, mohon izin kalau masih bergabung, silakan Bapak. Ya, izin Pak, saya masih di jalan, tapi saya coba berusaha ya. Ya. Ini di daerah apa namanya, Selimum ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kedengeran. Ya. Terima kasih Pak, diberi kesempatan pertama nih, jadi berusaha. Nah, pertama kalau kita ingin tadi yang disinggung ada dua kata ya, pendapatan, pajak, apalagi aktivitas ya. Kalau menurut saya pertama, kalau kita mau menaikkan pertumbuhan, udah jelas aktivitas atau geliat ekonominya harus dinaikin dulu. Gitu. Kalau aktivitas atau geliat ekonominya masih kondisinya as it is, peningkatan pertumbuhan jelas akan sangat lambat, ya. Collecting pajak atau penerimaan daerah juga
tidak bisa diperoleh. Tapi intinya adalah dilihat ekonominya dulu. Jadi kalau kita bicara soal ini mesti ada intercept dari pemerintah, gitu ya. Melihat situasinya juga, kalau kita lihat dengan kondisi as it is dan tidak ada new money yang masuk, ya. Ini kalau kita bicara konsep leverage dengan kondisi as it is, kekuatan keuangan daerah, masyarakat dan sebagainya, kalau itu tidak ada new money yang masuk, memang pergerakannya di situ-situ aja. Ya. Jadi new money yang dimaksud adalah ada intercept, apakah itu dari pemerintah yang sifatnya entah subsidi, pinjaman, bantuan, asistensi dan lain-lain. Gitu ya. Itu bisa turut mempengaruhi. Kalau misalnya pemerintah daerah bicara soal pembangunan fasilitas, apakah infrastruktur, kemudian fasilitas kesehatan, kemudian sanitasi dan lain-lain, ini tentu akan memberikan dampak bagi geliat pertumbuhan ekonomi masyarakat dari sisi aktivitasnya pertama. Sudah jelas kalau infrastruktur nanti bisa menurunkan logistik cost, bisa meningkatkan efisiensi waktu, ya. Kalau itu diperoleh, daya saing tentunya akan meningkat. Kalau daya saing meningkat, quantity, quality, sumber daya manusianya juga akan ikut naik. Kalau quantity, quality naik, udah jelas secara agregat nanti di daerah tersebut yang di-intercept tentu akan tumbuh ya, akan tumbuh. Nanti tinggal PR-nya adalah efisiensi. Gitu. Mungkin dari cara berpikirnya seperti itu. Kalau kita bicara konsep old money aja yang ada di dalam daerah tertentu, tidak ada new money yang masuk, ya, nggak memberdayakan atau meleverage apa yang dipunya, potensi yang dipunya, tentu pergerakannya akan sangat lambat. Gitu. Dan paling kita bisa hanya mengejar efisiensi. Tapi kalau modelnya ada intercept, apakah itu mulai dari pembiayaan syariah daerah ya, yang diinisiasi oleh BUMN, apakah SMV Kementerian Keuangan ataukah BLU kita, gitu. Itu tentu bisa sangat membantu untuk menaikkan aktivitas baik infrastruktur pemerintah maupun aktivitas ekonomi masyarakat itu sendiri. Gitu. Jadi dua, dari sisi pemerintahnya diintercept dengan bantuan, pinjaman, ya. Dari masyarakat sendiri, aktivitas ekonomi juga harus diintercept dari sisi pembiayaan. Gitu. Jadi dua hal. Nah, kalau ini bareng, masyarakat bisa naik aktivitasnya, pemerintah bisa provide infrastrukturnya. Gitu. Nah, dalam proses penyediaannya itu sendiri, tentu akan ada aktivitas lain yang bisa memultiply ekonomi setempat. Gitu. Mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih Pak, Bu. Baik Pak ya, mungkin Ya. tentu saja kami setuju dengan pendapat Pak yang tadi yang ada new money, ada intercept, baik termasuk PBN yang Ya Pak. sehingga mereka aktivitas ekonomi Pak ya. Bisa kami jelaskan Pak, mungkin APBN regional, artinya APBN yang masuk melalui satker vertikal 793 satker vertikal itu belanjanya ya. sekitar 40,5 triliun Pak. Ya. Kemudian dari 47,5 triliun ini diantaranya adalah TKD yang dimana ada juga otsus dan desa macam-macam itu 9,7. Kemudian dari APBD sendiri, APBD konsolidasian itu belanjanya sekitar 38,9. Artinya kalau kita melihat uang atau dana publik baik dari APBN maupun dari APBD itu ada sekitar 50,7 Pak. 6,7 triliun ini itu yang dikelola oleh sisi belanja 793 ya, dari sisi belanja ya Pak ya, dulu. Ya. Nah, saya komenin dari sisi belanja juga. Nanti kita perlu lihat ya Pak ya, kita mungkin perlu asistensi ke teman-teman di
vertikal juga teman-teman yang ada di pemerintah daerah untuk spending better atau pengolahan belanja yang berkualitas itu sepertinya mesti kita asistensi itu Pak, mesti diasistensi. Karena kalau lihat komposisi beberapa belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah, even itu ada dari belanja yang berasal dari TKDD-nya, itu masih mostly kebanyakan belanja barang. Kalau boleh lihat yang paling gampang kemarin kita sama-sama lihat dengan Pak Izarul ya, untuk provinsi sendiri belanja barangnya tuh lebih dari 60%-an dari total belanja deh kalau nggak salah. Jadi ini sendiri memberikan dampaknya jadi kecil gitu. Karena kalau belanja barang kan habis di situ ya. Sementara kalau belanja modal kan bisa memultiply nanti aktivitas atau kemudahan pergerakan masyarakat dalam aktivitas ekonominya. Nah dari sisi spending better atau belanja yang bagus, dari belanjanya kita kirim dari pusat maupun dari belanjanya satuan kerja pusat yang ada di sini, kalau bisa nanti dimobilize untuk bisa naikin kualitas aktivitas ekonomi. Gitu. Terima kasih Pak. Ya Pak. Baik Pak, ya memang tadi yang dimaksud belanja tadi kan memang kalau kita lihat belanja modal dari APBN maupun APBD memang masih kecil Pak, sekitar ya tadi seperti yang Bapak sebutkan, tentu saja itu yang akan meningkatkan nilai tambah atau kapasitas perekonomian daerah itu diharapkan dari belanja modal tadi Pak ya. Ya ini memang PR kita bersama Pak untuk bagaimana antara APBN maupun APBD ini kalau bisa ada harmonisasi sinergi Pak, sehingga apa yang menjadi tujuan kita bersama ASN pusat maupun ASN daerah guna mensejahterakan masyarakat Aceh itu tercapai. Contohnya harusnya memang ada sinergi, misalnya kami yang di Kanwil itu bekerjasama dengan BPKA untuk sama-sama meningkatkan pelayanan BUD lah, misal begitu Pak. Ini baru satu, tapi mungkin di DJK juga punya yang sama. Mungkin di tempat kita mungkin relatif udah bagus Pak. Cuman teman satker vertikal lain, misalnya bukan dinas, apa istilahnya BNN atau misalnya imigrasi atau ke Polda, bagaimana bekerja sama dengan Pemda misalnya untuk sesuai dengan tupoksi masing-masing lah, atau misalnya Kemendikbud dalam hal mengelola beasiswa SD, SMP, SMA dengan dinas pendidikan. Selama ini ada beberapa dana dari APBN itu langsung ditambah melalui saluran KPBN, sehingga tidak terpantau oleh kita. Subsidi, bantuan sosial yang itu tidak terpantau kita, sehingga kita tidak tahu seberapa efektif. Tapi apapun bisa kita diskusikan lagi, memang ini PR kita bersama, termasuk tadi bagaimana mendorong teman-teman BPKA sama BPKD seluruh Aceh itu untuk mungkin meningkatkan tarifnya misalnya. Betul. Satu diskusi kecil Pak, sepertinya kalau masuk ke ini tadi kalimat Bapak terakhir tuh, saya setuju tuh. Kita perlu benchmark sepertinya ya. Benchmark dengan daerah lain, even itu bukan di dalam provinsi Aceh sekalipun. Misalnya provinsi, kabupaten atau kota yang mereka pertama sudah membuat komposisi budget, local budgetnya APBD-nya dia itu kreatif ya, baik gitu ya dari sisi itu. Dia punya komposisi yang bagus, berapa belanja, barangnya berapa, modalnya berapa, lalu kemudian bisa memanfaatkan atau mengefektifkan intercept dari pemerintah, misalnya seperti pinjaman daerahnya yang diberikan SMV atau PT SMI Kementerian Keuangan gitu misalnya, atau dia bisa mobilize
BUMN dalam pembiayaan kepada masyarakat gitu-gitu. Nah, benchmark yang bagus ini bisa jadi contoh nanti ke rekan-rekan teman-teman di pemerintahan daerah ya untuk bisa melihat seperti itu. Jadi kalau nggak salah satu Subulu Salam sudah masuk ke pinjaman daerah tuh dari PT SMI untuk bisa membangun infrastruktur gitu ya. Kalau yang di Jawa sudah banyak. Gitu. Nah sekarang kalau itu kita jadikan satu contoh kepada mereka untuk menyusun local budgetnya seperti apa dan ada intercept pemerintah sebagai new money yang bisa naikin atau aktivitas itu sepertinya jadi langkah tersendiri untuk kita bisa benchmark itu Pak. Ya Pak, terima kasih Pak masukannya, sarannya. Tadi yang perlu kita bersumbai adalah perlu adanya benchmark ke satu Pemda atau apa, ya Pak ya. Mungkin teman-teman daerah yang lebih tahu, lebih memahami APBD masing-masing daerah di wilayah kerjanya. Silakan yang lain. Makasih Pak ya. Selamat jalan Pak Ian. Makasih Bapak. Izin saya off kamera sambil dengerin ya Pak. Ya Pak, makasih Pak. Ya. Baik, kita lanjut ke teman-teman yang lain. Monggo silakan. Terkait sama APBD di wilayah kerjanya. Pak Albert atau Pak Denny? Ini Pak Santo. Ada Pak Santo? Ada. Oh, enggak, maksudnya ini. Bukan maksudnya resign. Pak Santo masih ada kan? Resign. Ada. Siapa ya? Pak Santo. Atau Pak Santo dulu. Silakan Pak Santo. Pak Hilman nanti saya offset. Oh, Pak Hilman dulu. Pak Hilman dulu. Silakan Pak Komandan. Hah? Wah, ini saya terus duluan nih, harusnya dengar dari Pak Santo duluan lah gitu kan. Baik, terima kasih yang saya hormati Bapak-bapak atau Ibu yang hadir pada rapat ALKO pada bulan ini. Di saya tidak banyak Pak, sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Kakanwil tadi, sebagaimana kita sampaikan pada rapat Senin kemarin dengan teman-teman dari BKA itu, bahwa apa usaha-usaha apa namanya Aceh dalam rangka meningkatkan penerimaan PBD-nya berdasarkan apa undang-undang yang baru kemarin itu memang tidak banyak yang bisa dihasilkan dari hanya mengotak-atik aturannya, aturan apa ya, penerimaan daerahnya gitu loh Pak. Kemarin beberapa hal yang mungkin terkait dengan peningkatan penerimaan sudah kita diskusikan bersama Pak Santo. Memang yang perlu kita inikan lagi, yang perlu kita apa ya, kita dorong lagi lebih keras itu ya, itu bagaimana menciptakan ya sumber-sumber penerimaannya, misalnya dengan peningkatan ekonomi yang kalau di Pak Santo itu istilahnya apa ya, ini produksinya gitu loh kan. Kalau produksinya meningkat atau kegiatan meningkat, tentu sumber-sumber penerimaannya juga akan meningkat gitu. Itu saja di saya Pak Prapto, nggak banyak yang bisa saya ini yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ilman, Komandan Upacara Hari Kebangkitan Nasional. Lanjut Pak Santo, Pak Ketua BKM. Baik, terima kasih Pak Sekper. Saya izin menyampaikan sedikit
tadi ada pernyataan menarik dari Pak Prapto gitu bahwa perlu penyelarasan antara APBN dan APBD dalam rangka mendorong pemberdayaan ekonomi Aceh gitu ya. Kalau APBD itu tadi kata Pak Hilman bahwa ada unsur belanja, ada unsur penerimaan. Nah, tema ALKO kita bulan ini cukup menarik karena kita berani untuk bermain bagaimana selain mendorong atau memberdayakan ekonomi Aceh dengan optimalisasi belanja, juga bagaimana mendorong perekonomian Aceh dengan optimalisasi pendapatan atau penerimaan. Ini yang selama ini belum kita sentuh dan belum kita tawarkan. Padahal kesempatan ini besar sekali di Aceh. Kan kemarin kebetulan ada Pak Soumi, sudah saya usulkan agak detail gitu. Pak. Sudah saya usulkan ke Pak Saumi dan sepertinya nanti akan ditindaklanjuti. Pak Saumi akan mengumpulkan kepala BPKA seluruh kabupaten kota Pak dalam waktu dekat katanya. Jadi kita akan berdiskusi bagaimana meningkatkan sisi pendapatan penerimaan dari APBD baik kota, kabupaten maupun provinsi. Sekarang ini provinsi aja penerimaannya cuma 17%, Pak. PAD kita itu yang provinsi 17%, termasuk sangat rendah, paling rendah, tapi terhitung di ranking-ranking rendah 17% itu. Itu pun didominasi PKB kan, pajak kendaraan bermotor. Yang tahun ini pajak kendaraan bermotor itu di option pula. Kalau di option berarti yang kalau nggak salah 20%-nya itu langsung otomatis jadi PAD-nya kabupaten kota, tinggal 80%. Kabupaten kota itu lebih parah lagi. PAD-nya kabupaten kota itu kan pajak terbesarnya pajak penerangan jalan, Pak. Hampir semua kabupaten kota di Aceh, penerimaan paling besarnya itu apa? Pajak penerangan jalan. Yang dipotongkan oleh PLN, tetapi diambil langsung oleh PLN juga sebenarnya. Dibayarkan untuk bayar penerangan jalan. Dan nomor 2 Pak, BPJS gitu. Penerimaan dari rumah sakit daerah itu yang sebenarnya penerimaan tapi dibelanjakan juga langsung untuk rumah sakit yang bersangkutan. Nah, beberapa hal tadi di kesimpulannya slide-nya Pak Sekper itu ada 2 hal yang kemarin kita kritisi. Yang pertama, benar tadi bahwa teman-teman Pemda itu belum fokus untuk bisa mencari pendapatan atau penerimaan. Yang kedua, perlu regulasi tadi itu yang klausul nomor 3, perlu penyempurnaan regulasi dari pajak daerah dan distribusi daerah. Contoh yang konkret itu beberapa kabupaten yang saya teliti ternyata pelaksanaan pengenaan tarif PBB P2-nya saja salah, antara perda yang sudah mereka buat sendiri dengan pelaksanaannya itu jauh berbeda. Perdanya bunyinya tarif PBB P2 misalkan di Biren, di perda bunyinya 0,3%. Padahal pelaksanaannya mereka di SPPT hanya 0,1%. Itu udah nyalai perdanya sendiri gitu kan. Padahal tarif PBB P2 itu bisa sampai 0,3%, bisa ditingkatkan gitu. Banyak hal bisa dilakukan di PBB dan PBHTB. Kalaupun PBB-nya tidak, kemarin saya berikan resepnya adalah bagaimana meningkatkan BPHTB tanpa membuat gejolak dengan meningkatnya PBB. Biasanya kalau BPHTB naik, PBB-nya harus naik. Ini enggak. Ada resep-resep pada saat bagaimana kita menyempurnakan NJOP PBB dengan kondisi real nilai apa adanya di lapangan. Jalan raya Medan Banda Aceh itu harusnya laku 2 juta. Ya sudahlah, dibuat SPPT-nya 2 juta. Kemudian PBB-nya jangan dinaikkan karena ada NJOP yang naik, tetapi diberikan treatment seperti misalkan nih, kalau kemarin contoh yang mencuat adalah di DKI pada saat pemerintah DKI itu memberlakukan, orang yang mempunyai rumah di bawah 2 miliar nggak kena PBB, tapi SPPT-nya dia dapat. Untuk apa? Untuk mengidentifikasi NJOP-nya pada saat orang mau menjual rumahnya. Berarti jual rumah itu kan kena PPh 2,5%, kena BPHTB 5%.
Nah, kalau kita ingin memberdayakan pendapatan daerah, yang 5% ini harus dimaksimalkan. 5% dari mana? Dari NJOP yang sudah kita 100% kan. Jalan Raya Medan Banda Aceh 2 juta. Sekarang ini mungkin hanya sampai 400.000 atau 300.000 saja. Kalau sudah kita pasang 2 juta, maka notaris kita persilahkan, mau pakai NJOP boleh, sudah 2 juta, mau pakai harga transaksi real yang kamu punya, silahkan. PBHTB bisa kita amankan 5%. PBB-nya kita amankan, jangan naik, atau tidak dikenakan. Contoh seperti itu. Nah, jalan yang agak pintas adalah memfasilitasi nilai NJOP itu kita mintakan dari BPN, karena mereka punya daftar nilai zona nilai tanah di seluruh kabupaten kota wilayah dia punya. Untuk apa? Untuk patokan dia tarif berapa persen pada saat orang mau balik nama, pada saat orang mau minta sertifikat, itu kan ada penerima PNBP untuk BPN berapa persen dari nilai tanah yang dia sertifikatkan. Itu kita pakai untuk NJOP. Pajak hotel dan restoran, Bapak Ibu sekalian, mungkin biar Bapak Ibu juga ngeh gitu bahwa selama ini Kementerian Keuangan sudah aktif membantu teman-teman kabupaten kota terutama untuk meningkatkan PAD-nya dari pajak daerah, terutama pajak hotel dan restoran. Sudah berlangsung 3 atau 4 tahun ya, 3 tahun lah, 3 tahun. Yaitu yang dikomandoi oleh teman-teman dari DJPK yang memprakarsai adanya perjanjian kerjasama tripartit antara DJPK, DJP, dan Pemda. DJP di bawah diwakili oleh KPP dan Kanwil. Kemudian Pemda diwakili kabupaten kota. Tripartit isinya apa? Pertukaran data antara data pajak dengan data pajak daerah. Sudah kami laksanakan, kami sosialisasikan di 23 kabupaten dan provinsi. Yang tertarik di Aceh hanya 4 kabupaten kota. Aceh Besar, Banda Aceh, kemudian Aceh Utara, satu lagi saya lupa. Nah, hanya 4 kabupaten ini aja, Gayo Luas kalau nggak salah. Ini padahal penting bagi mereka. Kenapa? Karena data yang pernah kami berikan kepada mereka itu adalah data wajib pajak yang gampangnya adalah wajib pajak itu lebih terbuka kepada DJP. Dia melaporkan omsetnya. Omset yang dilaporkan ke DJP itu jauh lebih besar daripada yang dilaporkan di pajak daerah. Dari omset mereka bisa nanti kan kenakan pajak daerahnya kan, persen dan sebagainya untuk hotel dan restoran. Bahkan Bapak Ibu sekalian, provinsi saja belum tertarik. Kemarin Pak Somi baru ngeh bahwa ini ternyata ada kesempatan. Kemudian juga Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan hasil sowan kami Pak Kakanwil dengan Wali Nangguru bahwa di Aceh itu ada 236 ada 236 perusahaan yang memiliki izin resmi berupa galian C yang ada di Tangse, yang ada di Linge, yang ada di Aceh Barat, yang dia izinnya resmi dari DPMPTSP itu galian C. Tapi dia ngambilnya batu-batu, yang batu-batu pasir itu isinya adalah emas banyak. Ya ini sebuah kondisi real yang seharusnya bisa disikapi termasuk oleh Pemda. Mereka punya pendapatan yang tinggi. Harusnya kan emas itu kan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nyatanya mereka menggali sendiri, pendapatannya besar, izinnya resmi, tetapi bayar pajaknya nggak benar. Pasti bayar pajaknya atas galian C itu. Bayar PPh-nya juga sangat minimal, bahkan mungkin nihil SPT-nya dan sebagainya. Itu yang Pak Hilman aja kalau ada rokok ilegal kemudian buru-buru ditangkap, buru-buru dibakar dan sebagainya. Ini juga yang ilegal kenapa tidak kita tegakkan? Mungkin ini kaitannya dengan Pak Kakanwil sekarang sedang ubet bagaimana melegalkan misalkan migas rakyat yang selama ini ada di Aceh Utara dan Biren gitu kan, bagaimana biar jadi legal. Mereka sendiri juga takut Pak. Saya ketemu langsung dengan pengusaha migas rakyat itu, mereka minta dilegalkan bahkan yang ada di Biren itu pekan kemarin. Kemudian ada kesempatan lagi Bapak Ibu sekalian bahwa selama ini PBB perkebunan, PBB pertambangan itu belum optimal yang dikelola oleh DJP. Kenapa?
Padahal Pak, PBBP 5 itu 100% bagi hasilnya masuk daerah, masuk ke provinsi dan kabupaten kota, meskipun kita Kementerian Keuangan yang menggalinya. Ini harusnya bisa dilakukan kolaborasi. Datanya kalau bisa dibantu dari data perizinan, data RKAB, data perkebunan, data IUP, data HGU dan sebagainya yang selama ini belum bisa kami akses dengan baik. Padahal seandainya itu bisa kami akses, mana data RKAB? Satu contoh konkret Pak, satu wajib pajak pertambangan di Aceh Barat. Pada saat kami minta RKAB dari Dinas SDM Provinsi diberikan, kami sandingkan, hanya kami sandingkan omsetnya saja, PBB-nya sudah meningkat 40 miliar. Karena SKP dapatlah pembayaran 40 miliar. Itu 1 tahun. Dari PBB saja. Kemudian dari PPHOP banyak peluang juga. Selama ini orang pribadi itu sangat minim pembayaran pajaknya, Pak. Dalam 1 tahun, pembayaran orang pribadi di seluruh Aceh, orang pribadi ya Pak, itu hanya 17 miliar. 17 miliar saja. Orang pribadi pengusaha-pengusaha itu, kafe-kafe, kemudian yang bebas ya, yang bukan karyawan, bukan PNS, bukan ASN. Seluruh orang pribadi yang menjadi pengusaha se-Aceh bayarnya hanya 17 miliar. Padahal seandainya dioptimalkan dari 17 miliar dari seluruh pendapatan PPHOP itu yang 20% masuk daerah. Ini yang perlu dikoordinasikan juga antara Kementerian Keuangan dengan daerah. Kemudian satu lagi, yang selama ini terjadi adalah di Aceh itu pendapatan per PDRB-nya, produk domestik bruto daerahnya itu meningkat 4,3% katanya kemarin. Pertumbuhan ekonominya naik 4,3%. PDRB-nya terhitung tinggi, tetapi ternyata penghitungan teman-teman BPS itu ya mereka hanya menghitung pendapatan PDRB dari semua perusahaan-perusahaan termasuk perusahaan-perusahaan besar itu. Yang perusahaan-perusahaan besar itu ternyata dia NBWP-nya, kantor pusatnya ada di Jakarta dan Medan, sehingga mereka hanya mengukur pendapatan itu, yang pendapatan itu ternyata laporan keuangannya, SPT-nya ada di Jakarta dan di Medan. Jadilah ya bukan pendapatan per kapita real yang ada di Aceh, tapi sebenarnya pendapatan perusahaan yang diukur di Aceh, tetapi sebenarnya pajaknya ada di Jakarta sana. Itu nilainya adalah 1,3 triliun yang nilai pajaknya saja. Bahkan sawit-sawit itu, kebun-kebun itu, kalau dihitung sebenarnya antara PPN yang masuk dengan restitusi yang mereka minta, itu lebih besar restitusinya dia. Jadi kelihatannya besar deh, sawit-sawit itu tuh bayar pajak PPN sekian miliar. Nanti di akhir tahun dia restitusi. Atau sekarang malah dipercepat 5 miliar bisa ngajukan setiap tahun dengan pengembalian pendahuluan. Kita percepat AIBP yang patuh, maka 5 hari dia bisa minta 5 miliar. Padahal pembayarannya kalau dihitung sebenarnya minus gitu. PDRB Aceh untuk perkebunan perikanan itu kan 30%, menopang 30% ekonomi Aceh, pajaknya hanya 5%, porsinya. Yang terakhir adalah, Bapak Ibu sekalian, pajak yang dikenakan atas transaksi APBD dan APBN di Aceh saat ini dalam kondisi yang tidak terkontrol dengan baik. Jujur itu. Kenapa? Karena ketidakpatuhan dari wajib pajak instansi pemerintah untuk melakukan penginputan SPT. Dia tidak pernah lapor SPT, padahal mereka punya kewajiban untuk lapor SPT di elektronik Bupot, di pemotongan atau e-Bupot. E-Bupot itu kira-kira sama dengan mereka kalau ngisi Sakti, Bapak Ibu sekalian, aplikasi Sakti. Tapi Sakti mereka isi, e-Bupot mereka nggak isi. Pajaknya nggak terkontrol. Ada kewajiban kedua, rekon pajak pusat atas transaksi APBD, atas belanja APBD. Itu pun mereka tidak lakukan dengan baik. Banyak yang belum pernah melakukan rekon kabupaten kota itu. Kalaupun melakukan rekon, nilainya tidak ada, nol. Tidak ada pembayaran lagi, padahal mereka banyak salah tarif, kurang tarif, belum dibayar, bahkan ada yang ditilep, gitu kan. Kalau bisa saya buktikan, itu dalam satu kabuk,
dalam satu kabupaten gitu ya, ada sama-sama instansi, misalkan sama-sama dinas apa di kabupaten A dengan kabupaten B. Ternyata pajak yang masuk persentasenya berbeda gitu. Tarif efektif rata-rata yang masuk, misalkan gaji dari dinas dan dinas apapun lah, sama-sama dinasnya gitu. Ternyata beda, yang satu dapat 5%, kabupaten lain dapatnya ada yang 0,7%. Beda-beda tarif yang mereka bayarkan. Dan ini sebenarnya bisa kita perbaiki, karena belanja dari tangan kita, regulasi belanja dari tangan kita, penyaluran DAU ada di tangan teman-teman Perben, TKDD ada di tangan kita. Nah, padahal ada sanksi juga bagi mereka yang tidak membayar pajak dengan baik. Itu sebenarnya ada sanksinya. Sanksinya apa? Mereka ditunda atau tidak dibayarkan dulu dana bagi hasilnya. Yang ini tidak pernah diterapkan oleh teman-teman KPPN, teman-teman Perben. Harusnya ada sanksi gitu bahwa mereka yang tidak rekon harusnya ditunda itu dana bagi hasilnya. Itu yang belum berlaku sampai sekarang. Hanya mereka nyaman untuk tidak bayar pajak dengan baik. Itu Pak yang PR kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Santo, wah ini PR besar kita bersama ini ya. Sebelum saya memberikan komentar atau mungkin teman-teman yang lain ini, karena tapi kalau bisa langsung masuk ke seperti yang dijelaskan Pak Santo tadi, terutama minimal ada dua tadi, bahwa mungkin kita tidak bisa ini Pak Santo bisa istilahnya tadi saya kira hitungan PDB BPS tetap biarlah memang hitungan mereka, karena itulah rumus yang mereka yakini. Memang masalahnya akhirnya ke bagaimana seperti kita biasa jelaskan, bagaimana mungkin ekspor sawit, batu bara, macam-macam itu yang besar-besar, akhirnya nilai ekspor dari Aceh kan selalu besar, selalu surplus. Saya pertanyakan, ini kok nggak ada impornya? Maksud saya impor itu sebenarnya, walaupun kita anggap aja misalnya ekspor 100, impor 100, tidak ada nilai surplus, tapi impor itu untuk proses pengolahan. Maksud saya, impor itu harusnya impor barang-barang modal, barang-barang mesin berteknologi tinggi, sehingga di sini ada nilai tambah, ada kegiatan untuk meningkatkan nilai tambah, ada pekerjaan, bukan nganggur. Anggap aja misal kalau kita mau jalan-jalan dari Banda Aceh ke Malabo atau Banda Aceh ke Nagan, di sana orang hanya senang jualan mentahnya aja, misalnya apa itu sawo ya, sawo. Mereka hanya senang jual sawo mateng aja, tapi tidak memikirin, misalnya sambil jualan sawo yang udah mendekati busuk, diproses lebih lanjut menjadi apa atau dijadikan bubuk sawo misalnya, atau apapun, misalnya sawo apa istilahnya, kayak sawo misalnya yang keripik sawo misalnya. Jadi maksud saya, nggak ada, saya lihat mungkin di beberapa kali perjalanan dinas ke arah Nagan atau ke arah Semawe, mereka hanya jualan yang matangnya aja, tidak ada nilai tambah untuk proses lebih lanjut. Nah, mohon mungkin bapak-bapak yang lain atau ibu menanggapi apa yang dikeluarkan yang dijelaskan Pak Santo ini, sehingga ada langkah konkret bagaimana kita untuk menyelesaikan PR besar ini. Silakan Bapak, Bu.
Ini tuh. Siapa? Pak Denny. Pak Denny. Silakan Pak Denny. Silakan Pak Denny. Yang Reskan dia, res. Pak Denny apa Pak? Pak Denny. Pak Denny. Mohon izin. Terima kasih nih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada beberapa hal mungkin dapat saya sampaikan. Pertama yang terkait di Pak Santo yang terakhir tadi itu sebenarnya terkait bahwa DJPB tidak melakukan sanksi ya, bahwa kalau tidak rekon dan sebagainya tentang bagi hasil itu disalurkan gitu. Jadi mungkin gini Pak Santo, ada bagi hasil yang kita salurkan yaitu terkait dengan PBB dan PPh pasal 21. Itu penyalurannya adalah langkah yang dilakukan rekon dulu terkait dengan PPh pasal 21, terus kemudian PBB gitu ya. Setelah hasil rekon itu nanti kita lakukan rekon bertiga antara Pemda, kemudian KPPN dan juga KPP. Nah, hasil rekon itu yang akan kita dikirim oleh Pemda ke DJPK ya. Dan berdasarkan data baru tadi, baru nanti DJPK akan mengeluarkan rekomendasi untuk pembagian hasil. Selama 3 pihak tadi tidak menandatangani rekon, itu tidak akan disalurkan terkait dengan bagi hasilnya. Proses penyaluran bagi hasil di perbendaharaan adalah berdasarkan rekomendasi. Nah, rekomendasi akan keluar apabila sudah ada bar. Contohnya yang di kami Pak ada di Aceh Tenggara itu dari KPP Subul Salam sampai saat ini memang tidak melakukan penandatangan bar karena memang di Aceh Tenggara ada PR terkait dengan DPR. Saya kira sudah dilakukan. Jadi untuk bagi hasil tertentu sudah ada rekon dan ada sanksinya kalau tidak ada, maksudnya tidak dilakukan rekon itu tidak disalurkan. Itu yang mungkin mengklarifikasi yang pernyataan terakhir dari Pak Susanto. Kemudian mungkin ini juga mendukung yang disampaikan Pak Susanto. Memang kalau kita lihat saat ini Pemda selama ini ya mungkin kurang fokus terkait dengan PAD Pak, karena mereka terlena dengan dahu yang blok grand ya. Jadi memang dapat saya sampaikan mungkin sudah banyak yang tahu juga bahwa untuk penyaluran dahu selama ini kan di blok grand ya. Terserah nanti Pemda mau mengalokasikan untuk apa. Nah, mulai tahun 2023 ini dahu dilakukan skema yang berbeda di mana ada yang blok grand dan spesifik grand. Dan ini yang akhirnya saat ini saya kira momen yang sangat tepat bahwa dengan adanya dahu blok grand dan spesifik grand, jadi gerak Pemda untuk penggunaan dahu itu tidak seleluasa sebelumnya. Akhirnya apa? Sekarang banyak Pemda yang berusaha, saya kira momen yang pas juga, bagaimana kita mendorong Pemda untuk PAD, karena dengan mekanisme dahu yang saat ini, blok grand dan spesifik grand, Pemda banyak kegiatan-kegiatan Pemda yang mungkin tidak alokasi terkait dengan spesifik grand, itu tidak bisa terkait sehingga mereka berusaha untuk mencari alternatif pembiayaan, salah satunya dengan PAD. Saya kira ini merupakan momen pas apabila kita ingin mendorong Pemda untuk peningkatan PAD-nya. Nah, kalau kita lihat misalnya contoh tadi terkait dengan, kalau saya lihat nih Pak, saat di sini saya lihat tuh banyak kendaraan-kendaraan yang tahunnya sudah lewat, dan saya kira banyak kendaraan-kendaraan itu di daerah itu yang mungkin tidak bayar pajak, kali saya lihat tidak ada plat nomor dan sebagainya, karena penegakan hukum saya lihat di sini tidak berjalan, itu salah satunya. Kemudian potensi seperti kayak PBB, saya pernah ngobrol dengan Sekda, memang waktu itu menyampaikan karena waktu itu koordinasi mereka kesulitan untuk bayar karena dahunya di model spesifik grand hanya untuk dari pusat ditetapkan untuk pengeluaran tertentu, mereka kesulitan untuk operasional SKPD. Akhirnya mereka salah satunya Sekda memerintahkan ke BPD, coba PBB itu digarap gitu, karena kelihatannya PBB BOTP nggak digarap secara maksimal. Itu juga mungkin pembicaraan yang saya kira itu perlu, dan saya kira ini momen yang pas bagaimana kita bisa hadir ya di momen asistensi Pemda. Kemudian saya kira tadi yang disampaikan Pak Prokto benar, administrasi ya, administrasi perpajakan. Nah mungkin ini bisa menjadi kita masuk ya, mungkin dari teman-teman pajak dari CPB bagaimana mengenalkan MPN gitu ya, sehingga mungkin bisa nanti ke depan MPN bisa di sistem pembayaran perpajakan yang ada di kantor pusat bisa direplikasi di mereka. Dan juga mungkin gini Pak, itu juga mungkin yang keempat, mungkin satu lagi terkait dengan kalau kita lihat di Gayo Luwes itu kan saat ini mereka sedang membuat satu konun ya,
hasilnya omnibus law ya. Jadi mereka sedang menyiapkan omnibus law terkait dengan PAD, istilahnya omnibus law. Jadi saat ini kalau lihat diskusi kemarin, peraturan-peraturan retribusi PAD yang ditetapkan tarifnya oleh masing-masing SKPD. Nah, saat ini sedang dibuat satu konun tersendiri, satu konun yang nanti akan mengakomodir semua itu. Saya kira ini omnibus law. Saya kira ini bisa mungkin di beberapa pemerintahan juga sama. Mungkin peraturan-peraturan retribusi, perpajakan mungkin dikeluarkan oleh SKPD. Sehingga mungkin kita bisa dorong nanti bagaimana pemerintah daerah membuat satu omnibus law terkait dengan peraturan sehingga mereka selaras dan bisa meningkatkan PAD-nya. Itu yang keempat. Satu lagi Pak Prapto terkait dengan potensi terkait dengan minyak nilam. Ya, saya kira ini bisa menjadi salah satu potensi di daerah untuk meningkatkan. Nah, bagaimana kita hadir, mungkin bisa kita tadi salah satunya yang Pak Kanwil di GKN ya, bagaimana kita bisa membantu Pemda untuk memfasilitasi terkait dengan pembiayaan apabila dibutuhkan gitu ya, masalah atau juga memberikan fasilitas dari teman-teman bea cukai, bagaimana bisa memberikan stimulus pajak yang atau tarif bea cukai yang bisa membantu petani-petani nilam atau produsen nilam untuk meningkatkan dan mendorong produksinya. Dan mungkin nanti ke depan mungkin bisa dikembangkan kalau misalnya nilam bisa maju. Mungkin kalau di Aceh ini saya lihat daerahnya bervariasi ya Pak ya. Mulai ada yang pegunungan, ada yang laut gitu. Nah, yang pegunungan mungkin bisa nanti kalau nilam berhasil mungkin bisa dicontoh untuk misalnya tembakau dan sebagainya atau kopi yang mungkin yang bisa dikembangkan. Mungkin itu dari saya Pak Prapto. Satu lagi terakhir mungkin terkait kondisi APBD yang ada di Aceh Tenggara dan Gayo Lues. Kalau Gayo Lues kalau lihat dari PAD dari tahun ke tahun meningkat walaupun sedikit-sedikit Pak Prapto. Tapi kalau untuk Aceh Tenggara kemarin memang sempat naik di tahun 2000 sampai 2019, kemudian di 2020, 2023 ini turun dan rata-rata hanya di bawah 10% untuk PAD itu, sekitar 8 sampai sekitar 8% itu kalau saya lihat dari APBD-nya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait sama itu Pak, Pak Denny, mungkin pengalaman Bapak melihat PAD atau APBD-nya Gayo sama Anggara ya, Aceh Tenggara, itu yang dikeluhkan Pak Santo tadi, bendara-bendara Pemda maupun bendara Satker mungkin agak-agak bandel menyetorkan pajak atas belanja pemerintah, gimana ya? Pak Denny Jadi gini Pak, kalau kebetulan kalau untuk itu saya belum masuk, tapi intinya gini Pak, kan terkait dengan yang di kami itu untuk kontrolnya adalah terkait bagi hasil adalah untuk PPH dan PBB ya. Nah, kalau untuk PPH itu kan nanti akan dilakukan rekon di mana nanti akan terpengaruh dengan bagi hasilnya mereka gitu. Nah, secara ketertiban saya kira untuk pembayaran pajak dari APBD saya kira sudah berjalan Pak. Sudah berjalan karena kan mereka sistemnya nanti untuk penyetoran kayak PPH, PPN itu kan menggunakan NPN ya. Jadi mereka koordinasi dengan dengan BPD untuk pemotongannya Pak. Tapi kalau mereka untuk penyetoran PPH, PPN yang dipotong dari APBD sudah berjalan Pak, sudah berjalan. Cuman memang masih manual, ini juga mungkin bisa didorong nanti Pak. Jadi ada istilahnya yang saat ini ya, antara perbankan dengan MPN, istilahnya saya lupa itu yang dari PKN ya. Itu baru di Aceh Tenggara, di Aceh ini baru kalau misalnya ada baru 2 kabupaten yang sudah melingkan terkait sistem pembayaran pajak secara online untuk APBD Pak. Nah, itu mungkin kita bisa garap bersama nih Pak Prap ya, bahwa di beberapa daerah itu sudah melakukan link pembayaran pajak yang dari APBD. Nah, tapi ini memang perlu koordinasi dengan BPD. Nah, sudah saya cek kemarin saya sudah koordinasi dengan PKN karena kebetulan Aceh Tenggara dan Gayo Lues belum, dan kami berusaha mencoba bagaimana supaya sistem
pembayaran pajak online untuk pembayaran pembayaran pajak-pajak dari APBD itu bisa dilakukan di BPD gitu. Nah ini kata Undang PKN memang nanti tergantung dari banknya kesiapan. Tapi kalau saya lihat di Aceh ada 2 Pemda, saya informasinya lupa Pemda mana saja yang sudah menerapkan itu. Saya kira nanti bisa kita terapkan untuk seluruh Pemda yang ada di di Aceh, Pak. Ini untuk mendorong, membantu pembayaran pajak supaya lebih tertib. Mungkin itu Pak Prapto. Baik, makasih Pak Demi atas informasinya, pengalamannya. Nah, ini tentu saja nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut. Ini informasi yang saya kira bagus buat Pak Santo. Mungkin teman-teman yang lain, KPPN, KPP yang tadi yang disebutkan Pak Denny, mana tahu di daerah bapak-bapak ibu yang mungkin mekanisme pengumpulan pajaknya mungkin udah lebih baik seperti yang disebutkan Pak Denny tadi. Pak Sukadi. Silakan Bapak, Ibu. Pak Sukadi. Mau resen ya? 2 kali sampai. 2 kali. Sampai 2 kali resennya. Oh 2 kali ya? Oh, itu saking semangatnya Pak ya. Silakan Pak Sukadi. Baik, terima kasih pimpinan rapat, Pak Kabid yang kami hormati, Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Izin Pak pimpinan mungkin berpendapat ya, mungkin tadi sudah banyak disampaikan oleh Bapak-bapak semuanya. Terakhir mungkin dari Pak Santo ya tadi terkait dengan masih minimnya PAD di kabupaten kota yang ada di Aceh. Mungkin ini terisik saya ya Pak, adanya Pemda yang sangat berbaik hati, ada kebaikan Pemda terhadap masyarakat sehingga menyebabkan PAD itu masih belum maksimal ya, belum maksimal optimal. Salah satu contohnya adalah kalau di Aceh Selatan kita makan di restoran, makan di rumah makan, kita tidak dikenakan pajak restoran gitu. Jadi murni harganya adalah murni harga makanan. Kalau kita makan di Banda Aceh, di Banda Aceh lah, yang sudah modern itu, kita akan dikenakan pajaknya itu kita ditambah 10% pajak restoran. Nah, di kabupaten kota yang ada di Tapatuan ini tidak mengenakan itu karena pajaknya memang bukan kepada warung atau itu, tetapi memang dibebankan kepada konsumen. Itulah makanya kami menganggap bahwa Pemda itu sangat baik kepada masyarakatnya gitu ya. Demikian juga di objek-objek wisata itu tidak ada pungutan sama sekali ketika kita masuk misalnya di sini ada tingkat 7 ya, tingkat 7 yang objek wisata yang sebenarnya cukup bagus, potensial untuk dikembangkan, tetapi memang ada kebaikan Pemda sehingga mereka tidak mengenakan tarif masuk, kita hanya dikenakan untuk parkir kendaraan bermotor. Ya. Parkir kendaraan bermotor pun itu menjadi sebenarnya dikelola langsung oleh BUMDes ya, Badan Usaha Masyarakat Desa, menjadi pendapatan di desa tersebut. Untuk pendapatan yang asli daerah tidak dikenakan. Itu mungkin salah satu penyebabnya ya. Memang Pemda itu masih sangat baik hati kepada masyarakatnya. Kemudian terkait dengan tadi ya pajak yang melalui dana desa, kemudian pajak ke daerah yang bagian pemerintah pusat yang seharusnya dipotong ke pemerintah pusat. Memang itulah tantangan kita ya, tantangan kita untuk menjalin sinergi dan kolaborasi dengan Kemenkyu 1 ya, terutama di KPP. Di kami ada KPP Pratama Tapatuan dan KPP di Subulus Salam untuk menjalin selaku Kemenkyu 1 itu. Makanya dan kemarin sebenarnya ada trik yang mungkin kalau ada Pak Safei dari KPP Subulus Salam, ada potensi peningkatan pajak yang disebabkan oleh ditetapkannya beberapa perangkat desa menjadi
terkena kasus hukum gitu kan. Jadi ketika ada satu desa di-trigger kena kasus hukum, desa-desa yang lain menjadi tertib untuk menyetorkan pajak gitu kan. Mungkin itu triggernya sih ya sebenarnya kurang bagus juga ya. Ada temuan kemudian desa-desa yang lain mungkin kalau ada Pak Safi bisa dijelaskan, karena ketika ada satu desa yang menjadi kasus, kemudian desa-desa yang lain secara aktif menyetorkan pajak-pajak yang ada di mereka, sehingga di Subulus Salam itu pendapatannya cukup naik ketika ada pendapatan dari PPH cukup yang dikelola oleh desa-desa itu cukup signifikan karena ada trigger dari pemeriksaan APH. Kemudian yang ketiga, mungkin tadi sudah disampaikan, saya sangat tertarik ini dengan analisis peluang investasi terkait dengan nilam ya. Nilam itu di Tapak Tuan, ketika kita mau naik ke sebelah gunung itu ada di sana penyulingan minyak nilam, tetapi memang di sana sudah tidak beroperasi. Sebenarnya banyak penyebabnya ya. Kalau potensi kita melihat memang nilam itu sangat berpotensi, tetapi memang di masyarakat itu salah satu penyebabnya adalah ketidakstabilan harga nilam ya. Indonesia adalah price taker-nya untuk harga nilam, tetapi kita tidak bisa menentukan berapa harga yang harus dijual ke pasar internasional. Itu menjadi petani. Ketika harga nilam jatuh, otomatis petani tidak akan mau menanam pohon nilam gitu kan. Tetapi ketika secara bersama-sama naik, kita baru nanam, jatuh lagi gitu kan. Jadi mungkin tantangannya adalah supply dan demand-nya. Bagaimana pemerintah bisa menjamin ketika harga itu adalah stabil gitu kan. Kalau harga di tingkat petani itu HEP-nya, harga produksinya sekitar 400.000. Kemudian diambil tengkulak misalnya 415, kemudian di harga internasional sudah di bawah itu, otomatis petani tidak akan menyuling lagi minyak nilam. Jadi mungkin rekomendasinya adalah tidak hanya kualitasnya betul, tetapi dari sisi harganya ya, terjamin harga yang stabil gitu ya, tidak naik turun, ibarat jet coaster gitu ya, harga naik kemudian harga turun. Nah, itu yang membingungkan nanti petani nilam itu akan berproduksi karena memang tidak ada kestabilan harga minyak nilamnya. Jadi rekomendasinya mungkin di samping kualitas tetapi juga harus menjamin kestabilan harga sehingga masyarakatnya ketika dia bisa menjual lebih dari 400.000 harga pokok produksinya, mereka akan berlomba-lomba untuk memproduksi untuk menyuling minyak nilam. Itu mungkin Pak Kabid beberapa hal yang saya sampaikan di pagi hari ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sukadi, Pak Tuan. Terkait sama ini ya, pengalaman berinteraksi dengan teman-teman Pemda terkait sama pengalaman PAD, di mana istilah dari Pak Sukadi tadi dalam tanda petik kebaikan Pemda, sehingga apa ya, PAD ya gitu-gitu aja ya, trennya lebih ke arah stagnan atau kalaupun meningkat landai aja. Kemudian nilam ya, nilam ini kan peluang investasi sebenarnya, apalagi Aceh memang apa istilahnya, ditakdirkan untuk kaya dengan sumber daya alamnya, nilam macam-macam. Nilam katanya termasuk yang Indonesia terbesar dunia kan, jadi sayangnya mungkin karena kekurang seriusan kita untuk mengelola apa yang ada di sekitar kita, sehingga ya namanya yang namanya pertanian, harga komoditas dari sononya memang fluktuatif. Dan kita untuk mengelolanya, sehingga jangan sampai memang 1-2 kali harga jatuh langsung berhenti
Gitu. Nah ini jangan sampai kita ini yang kaya dengan sumber daya alam kita ini malah orang lain pula yang menguasai dan menjadi trendsetter, penentu harga komoditas. Baik, ini kita tetap dalam kontrol kita aja, dalam kendali kita. Jadi kita bagaimana mengajak mitra kita, terutama Pemda, BPKD, kabupaten kota, provinsi untuk fokus pada tidak hanya kebaikan Pemda Pak ya, Pak Sukadi, tapi sudah mulai pelan-pelan lah mikirin, karena dengan adanya tadi kebijakan baru terkait DAU 2023 ada block grant, ada specific grant, sehingga mereka mulai kelabakan. Nah, ketika para Pemda ini sudah mulai tercorner lah, mungkin bahasa kasarnya ya, tercorner dengan keuangan daerah mereka, inilah saatnya untuk menyadarkan mereka, PAD-nya harus ditingkatkan. Bagaimana Pak, nanti Pak Santo, kita semua yang ada di sini mencoba saling bahu-membahu, memberikan pengalaman kita, bagaimana membangun MPN, aplikasi MPN, bagaimana menularkan tata kelola yang baik, sehingga mereka pelan-pelan mulai menyadari bahwa tidak selamanya menggantungkan fiskal mereka ke pusat, karena Undang-Undang HKBD sudah memberikan peluang untuk teman-teman Pemda ini apa istilahnya berkreatif lah, kreatif untuk meningkatkan PAD mereka masing-masing. Baik, mungkin teman-teman yang lain, KPPN, KPP, KPKNL, kalau perlu silakan. Izin Pak Prof. Pak Ardi, gimana Pak Ardi? Pak Kabu? Izin Pak. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Pak Kakanwil, yang kami hormati Bapak dan Ibu yang hadir pada rapat ALPO pada kesempatan pagi ini. Mungkin saya ingin merangkum aja dari beberapa hal yang disampaikan Bapak dan Ibu dari awal mungkin ya. Kalau kita bicara terkait dengan optimalisasi local taxing power, mungkin tidak terlepas dari ini juga hal yang dua hal, capacity dan capability yang diajarkan oleh Pak Kakanwil nih, capacity dan capability. Ini juga capacity dan capability ini dua yang dimiliki oleh dua pihak. Yang pertama pihak yang dikenai pajak itu ya, dari pihak pengusaha atau masyarakat yang dikenai pajaknya. Kemudian juga ada pihak dari pemungut pajaknya, yaitu pemerintah, dalam hal ini pemerintah. Mungkin ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Pertama mungkin kita lihat dari sisi tadi pihak yang dikenai pajak, yaitu pengusaha dan masyarakat. Tadi Pak Kakanwil menyampaikan kalau misalnya di kita itu berputarnya hanya uang yang ada di kita ini di Provinsi Aceh ini, maka taxing powernya tidak akan naik gitu ya, sehingga harus ada new money gitu ya. Dalam hal ini mungkin yang pertama bisa dilakukan dengan pemberian kredit kepada pelaku usaha, sehingga para pelaku usaha ini dalam meningkatkan kapasitasnya dan kapabilitas untuk melakukan usaha atau
mendapatkan atau menghasilkan pendapatan, maka perlu dipermudah kreditnya dan akses terhadap pembiayaan gitu ya, pertama itu. Kemudian yang kedua juga si pelaku usaha ini tidak hanya melempar produknya ke pasar domestik gitu. Jadi untuk memperluas atau meningkatkan pendapatannya, maka dia juga harus kita berikan pelatihan agar bisa melempar produknya ke luar negeri, tidak hanya di domestik. Yang kedua untuk dari segi objek tadi ya, dari segi yang. Kemudian yang ketiga juga penyediaan infrastruktur. Dengan adanya infrastruktur, misalnya pabrik nilam, apabila gimana caranya sehingga si pelaku usaha itu bisa lebih memberikan nilai tambah terhadap produknya, sehingga misalnya tadi dengan memodernisasi pabrik nilam gitu misalnya ya, maka tidak hanya mendapatkan nilai tambah bagi si pengusahanya juga, tapi juga bisa menyerap atau menyerap dari beberapa tenaga kerja untuk sehingga bisa tadi multiplier efeknya bisa berjalan gitu ya, selain juga memberikan nilai tambah bagi si pengusaha tersebut. Kemudian juga penyediaan infrastruktur ini dari segi kemudahan distribusinya ini juga bisa kita lakukan dengan misalnya dengan perbaikan jalan, kemudian juga memberikan akses seperti yang teman-teman Bea Cukai lakukan, memberikan akses pendistribusian dari Rambele langsung ke Jakarta dan melalui pesawat gitu ya. Nah ini juga merupakan hal yang dapat meningkatkan penerimaan dari pelaku usaha. Kemudian juga tadi perlu juga yang keempat nih, pelaku usaha perlu juga diberikan kemudahan terhadap akses informasi masih terhadap pasar, sehingga ketika tadi yang dipaparkan oleh Pak Sukadi, ketika harga nilam di pasar sedang turun gitu ya, para pelaku usaha ini nggak tahu bahwa ketika harga pasar nilam di pasar sedang turun, mereka tetap melakukan produksi, sehingga produknya itu atau dengan demikian maka produknya kurang terserap atau revenue yang dihasilkan kurang optimal gitu ya. Kemudian yang terpenting yang kelima adalah dari tadi 4 itu bisa meningkatkan daya kreasi pendapatan pelaku usaha. Yang penting ada edukasi. Kelima ini kita melakukan edukasi terhadap si pelaku usaha akan kesadaran membayar pajak gitu ya. Karena apabila si pelaku usaha ini bisa mendapatkan pendapatan yang optimal, tetapi dia nggak punya kesadaran untuk membayar pajak, maka hal tersebut juga jadi tidak efektif. Optimalisasi penerimaan pajaknya juga tidak akan terjadi gitu, tidak akan optimal. Itu dari segi pelaku usaha. Kemudian dari yang kedua dari segi bicara kapasitas dan capability dari segi pemerintah, dari segi pemungut pajaknya gitu ya. Pertama mungkin tadi peningkatan kualitas dan kuantitas fiskus ya atau ASN dalam memungut pajak, sehingga tadi dari si fiskusnya ini bisa mengidentifikasi potensi-potensi penerimaan pajak yang bisa dioptimalkan. Tadi jangan sampai terjadi bahwa
tadi di daerah tidak seperti di Banda Aceh ketika pengenaan pajak makanan di daerah hanya kita di restoran hanya pajak bayar harga makanannya aja gitu, tidak dikenakan pajak daerahnya gitu ya. Kemudian juga dari segi potensi penerimaan, juga dari segi belanja. Jangan sampai tadi si ASN itu di satker pemerintah atau bendahara-bendahara lupa melakukan administrasi perpajakannya. Nah, ini juga potensi dari segi belanja penerimaan pajak dari segi belanja pemerintah juga jangan sampai hilang gitu ya. Ini yang pertama terkait dengan peningkatan kualitas dan kuantitas ASN itu sendiri. Kemudian juga dari yang kedua adalah mungkin peningkatan dari sarpras teknologi dan informasi perpajakannya, dari data, kemudian juga dari sehingga tadi kasus yang Pak Santo utarakan bahwa di jalan besar antara Banda Aceh Medan itu nilai jual di lokasi tertentu nilai transaksinya 2 juta ya, 2 juta, tetapi NJOP-nya cuma 400.000 gitu. Jangan sampai terjadi seperti itu. Nah, ini juga mungkin terkait dengan sarpras dari teknologi informasi data perpajakan dan hal lainnya gitu ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga mungkin dari penciptaan atau penyusunan peraturan daerahnya gitu. Jangan sampai, jadi perlu adanya efektivitas dan efisiensi dalam penyusunan peraturan daerah. Jangan sampai ketika penyusunan perda ini lama gitu ya, belum pun perdanya diimplementasikan, keadaan kondisi pasar sudah berubah gitu. Ini jangan sampai terjadi hal seperti itu. Kemudian itu yang ketiga. Kemudian yang keempat mungkin ada sinergi antara pemerintah, antara legislatif dan eksekutif, kemudian antara pusat dan daerah, sehingga tadi misalnya monet kebijakan DAU yang dilakukan oleh DJPK, kemudian juga sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat yang tadi mungkin Pak Santo juga sampaikan, untuk dalam perhitungan pajak ini misalnya Pemda bisa bekerjasama dengan BPN misalnya ya, terkait untuk penentuan NJOP dari suatu objek pajak. Kemudian yang kelima dari segi pemerintahnya yang mungkin dari segi harmonisasi peraturannya, sehingga peraturan atau perda yang diterbitkan oleh pemerintah daerah itu tidak saling bertumpang tindih dengan atau bertentangan dengan peraturan-peraturan lainnya, harmonisasi baik dengan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah itu sendiri yang berhubungan dengan sektor yang lainnya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Pak Prof. Terima kasih Pak Hardi. Pak Santo mungkin memberikan tanggapan. Pak Profesor, terima kasih. Jadi teman-teman, itu yang saya utarakan itu kondisi realnya ya, sebenarnya seperti itu, dan kita sebenarnya bisa untuk melakukan sesuatu untuk memperbaikinya. Kalau untuk ke Pemda, kita bisa berperan membantu mereka untuk menyampaikan apa yang kita tahu ya, sehingga dalam waktu dekat Pak Saumi mau mengumpulkan BPKA, nanti mengundang kita lah, kita datang, kita hadir. Kemudian yang di internal itu ada namanya tim Pokja penerimaan ya, tim Pokja penerimaan. Kemudian ada join penerimaan, join analisis, ada join analisis ya, ada 2 Pak, dengan teman-teman BC dengan pajak, kemudian Perben dengan pajak, ada 2 Pak, join analisis. 2 join ini harus kita optimalkan dengan baik. Itu harus kita upayakan untuk
menghilangkan sekat-sekat antara DJKN dengan DJKN, DJ Perben, DJP. Udah nggak ada saatnya lagi ini katanya Kemenku 1 gitu kan. Padahal kami pada saat bersilaturahim dengan ke KPPN Banda Aceh, data-data yang dibutuhkan untuk rekon sebenarnya ada di KPPN semuanya, Pak. Jadi seandainya kami tidak mendapatkan data rekonsiliasi pajak dari wajib pajak instansi pemerintah, sebenarnya bisa kami dapatkan di KPPN juga. Ini yang harus dipecahkan, dibicarakan di join penerimaan itu. Jadi sudah kita usulkan join penerimaan antara KPP Pratama Biren dengan 3 KPPN, Pak. KPPN Lok, KPPN Takengon, dan KPPN Banda Aceh. Kenapa 3 KPPN? Karena wilayah Biren itu kebetulan membawahi Pidijaya yang KPPN-nya ada di Banda Aceh. KPP Biren, wilayah Kabupaten Biren itu masuk KPPN-nya Lok Sumawe. Takengon dan Bener Meriah masuk KPPN Takengon. Jadi berharap contoh pilot project untuk mengurai benang kusut pengawasan pajak atas transaksi belanja APBD ini bisa dimulai dari KPP Pratama Biren lah. Setidaknya sudah mengajak 3 KPPN. Nah, berharap teman-teman KPPN yang misalkan di Lok ini kan nanti begitu tahu ya kita harus melakukan ini hasil dari join penerimaan dengan Biren. Ini bisa diterapkan di wilayah kabupaten yang lain, misalkan di Aceh Utara, di Kota Lok Sumawe. Karena Takengon sudah, berarti Takengon juga bisa menerapkan di kabupaten yang lain selain Bener Meriah dan Aceh Tengah. Berharap seperti itu. Banyak yang dilakukan. Sebenarnya dulu sudah dimulai oleh KPPN Banda Aceh dengan KPP Pratama Banda Aceh, tapi belum diterapkan, Pak. Kita berharap tahun ini memang benar-benar bisa mengambil berkahnya dari Kementerian Keuangan Kemenku 1. Karena apa? Di Aceh itu, Pak, belanjanya turun 4 triliun kan. Belanja turun 4 triliun itu pasti penerimaan pajaknya sudah pasti turun. Ya, taruhlah 11%-nya gitu kan. Nah, 800 miliar gitu kan. 450 miliar. Ini harus kita siasati dengan mencari sumber-sumber baru, yaitu mengintensifkan mereka mengawasi transaksi. Kita bukan menarik kembali DAU, DAK atau TKDD, tetapi memang pajak itu kan kewajiban para kontraktor, para penerima penghasilan yang seharusnya dipotong dengan baik, tapi tidak dilaksanakan pemotongan pemungutan dengan baik oleh wajib pajak instansi pemerintah. Gitu. Ini kita awasi bersama-sama dengan join penerimaan nanti, Pak. Bismillah, nanti kita bicarakan, kita duduk bareng KPP Pratama Biren dengan 3 KPPN dan Bea Cukai juga. Bea Cukai kebetulan sudah kita usulkan join analisis PT MIFA, Pak, untuk mengawasi MIFA bersaudara. MIFA ini tahun lalu tanggal 30 April dia membayar 351 miliar pada tanggal 30 April tahun lalu saat mereka SPT. Nah, sekarang tahun ini dia hanya membayar perhitungan dia 86 miliar saja. Meskipun itu sebenarnya adalah sudah termasuk omset dari tahun 2022 gitu kan, ditambah dengan 2023, jadi 451 ditambah dengan 86 kira-kira pembayaran pajaknya sebesar itu, dan sudah dibayar angsurannya di sepanjang tahun 2022 dan awal 2023. Tapi kami meyakini MIFA ini bayarnya juga belum benar gitu, Pak. Jadi nanti dengan teman-teman Bea Cukai bisa diganti lagi pembayaran PT MIFA, mudah-mudahan bisa lebih besar lagi. Dari PBB-nya saja, kemarin sudah keluar 40 miliar dalam 1 tahun, apalagi nanti PPh-nya dan sebagainya. Itu Pak Okto, terima kasih. Terima kasih Pak Santo, ini luar biasa nih, Wakil Kepala Pokja, join penerimaan. Iya. Nah ini kayaknya kali ini mungkin udah makin mengerucut Pak ya, saya kira maksud saya makin mengerucut. Tinggal kita lebih mengarah ke langkah-langkah konkret. Terutama ini kebetulan Pak ya,
jadi tugas bersama di bidang Pokja join penerimaan. Nanti misalnya Pak Santo ini misalnya KPP Biren sebagai pilot project dan itu akan bekerjasama dengan KPPN Banda Aceh, Takengon maupun Lok Samawe. Monggo aja Pak, beliau-beliaunya diundang supaya nanti Pak Santo dari sisi Kanwil Pajak itu bisa memberi pencerahan kepada teman-teman kita baik di KPPN maupun di KPP Biren. Kemudian juga soal MIFA juga bisa aja nanti KPPN Malapo, di sini ada Pak Kurniawan juga. Ini dulu yang bisa kita konkretkan. Mungkin di sisi lain juga nanti ada PR yang perbaikan tata kelola yang teman-teman Pak Somi itu orang BPKA ya, Pak Somi BPKA, beliau nanti ngumpulin teman-teman BPK di seluruh kabupaten kota. Lagi-lagi Pak Santo sebagai mitra kerjanya Pak Somi bisa mendorong, menularkan ilmu-ilmunya terkait sama tata kelola yang bagus terkait sama pengumpulan pajak, sehingga mudah-mudahan keluhan teman-teman Pemda Aceh terutama menurunnya dana tertutup Pak. Nah, ini momen yang bagus untuk mendorong mereka, menyadarkan mereka, sehingga sudahlah saatnya tadi seperti istilahnya praktek pengelolaan keuangan masa lalu coba kita tinggalkan, coba kita lebih modern lagi, meningkatkan tata kelola, ditulis manual, kwitansi di atas masih ada Pak, tulis tangan Pak, sehingga kadang-kadang waduh, kalau ini mah peluang kebocorannya tinggi, kita tidak menuduh, tapi ada peluang, ada kesempatan untuk arah ketidaktepatan pengumpulan pendapatan daerah sebenarnya. Nah ini soal MPN nanti teman-teman KPPN Pak Denny, Pak Sukadi ini ahlinya ini bisa juga mendorong ke teman-teman Pemda supaya praktek-praktek pengelolaan pengumpulan penerimaan baik retribusi maupun pendapatan daerah lainnya itu sudahlah melalui aplikasi yang real time, sehingga mengurangi kebocorannya, dan kita berharap kemandirian fiskal di Provinsi Aceh ini bisa lebih dipercepat lagi. Baik, mungkin satu lagi, apabila ada yang berpendapat memberi masukan sehingga kita nanti bisa tepat 12 tank selesai. Silakan Pak Denny. Tambahkan sedikit aja. Ya. Jadi mungkin mohon izin. Yang pertama terkait dengan, saya baru keinget yang disampaikan Pak Kadi tadi, memang mungkin kalau terkait dengan Pemda, saya kira tadi kan saya sampaikan. Ini terkait ini Pak Prapto, ketaatan dari hasil FGD kami dengan terkait penyaluran dana desa, itu pada saat penyaluran dana desa yang tahap kedua, itu memang nggak ada verifikasi dari DPMD terkait apakah sudah ditunaikan pajak atau belum. Waktu ada dari inspektorat di PIP yang Inspektorat Pemerintah Daerah itu menyarankan Pak, bisa nggak bentuk penyaluran dana desa itu yang tahap kedua gitu paling tidak ada verifikasi terkait dengan pajak-pajak yang dibayarkan oleh pemerintah desa. Nah, ini sebenarnya masukan sih Pak Prapto, kalau memang bisa nanti coba diusulkan ke ke PA gitu, ke kantor pusat, bahwa untuk penyaluran dana desa yang tahap kedua itu paling tidak ada lampiran SPP atau SPT, surat penyetoran SSP atau apa dari pemerintah desa. Itu masukan dari salah satu inspektorat pemerintah
desa yang pemerintah daerah yang ada di Kabupaten Gayules kebetulan Pak Prapto, karena mereka tahu-tahu kalau pada pemeriksaan BPKP atau apa inspektoratnya ditanya gitu. Padahal inspektoratnya nggak tahu, karena untuk penyaluran dana desa kan inspektorat nggak dilibatkan. Nah, bisa nggak untuk ini ditambahkan, diusulkan untuk verifikasi untuk penyaluran dana desa tahap 2 dan 3 ada syarat bahwa sudah dilakukan pembayaran pajak dan belum. Dan saya kira ini mungkin bisa menjadi trigger program bersama gitu di tadi ada kelompok tim terkait dengan penerimaan. Bagaimana kalau kita bersama-sama untuk membuat satu forum atau mungkin kegiatan terkait dengan istilahnya sosialisasi ke pemerintah desa terkait kewajiban pajak dan sebagainya. Ini perlu kita lakukan, Pak, seperti yang disampaikan Pak Santo tadi. Kemudian itu yang pertama. Jadi saya baru ingat bahwa memang terkait penyaluran dana desa saat ini kita tidak bisa mengontrol terkait kepatuhan terkait pembayaran pajak. Kemudian yang kedua terkait ini, Pak. Jadi yang terkait saya sampaikan tadi integrasi sistem keuangan Pemda, sistem perbankan, kemudian sistem MPN dan billing DJP. Ini sesuai dengan laporan dari PKN, kemarin saya tanya, istilahnya kanal 7020 Pak, penerapan kanal 7020, itu yang sudah diterapkan di Pemda, Pemprov Nanggro Aceh Darussalam dan Pemkab Banda Aceh, Pak. Saya kira ini kalau memang bisa disebarkan ke seluruh Pemda, ini sangat membantu Pemda untuk kepatuhan, karena di sini online antar sistem keuangan Pemda dengan MPN, jadi setiap Pemda misalnya menerbitkan semacam SP2D gitu kan, otomatis nanti akan terpotong dan masuk ke sistem billingnya yang di BPD, Pak. Tapi yang perlu kerjasama antara BPD, Komisi Keuangan Pemda, dan juga DJP dan juga MPN sendiri. Saya kira ini bisa dilangsungkan, dan ini merupakan salah satu program yang sedang kita rencanakan di Kutacane, Pak, dari awal tahun kemarin. Cuman kita belum berhasil untuk mendekati BPD-nya, Pak, karena kan memang perlu BPD dan Pemda. Saya tanya ke PKN kemarin yang sudah menjalankan adalah Pemprov Aceh dan Pemkot Banda Aceh. Mungkin itu, Pak, tambahan dari saya. Makasih. Terima kasih, Pak Denny. Begitu tuh. Baik, Pak ya. Ini mungkin terlalu banyak nih masukan-masukan bapak-bapak. Ibunya yang bulusi kayaknya nggak ada ini ya. Atau kalau ada bulusi, semoga bulusi melengkapi penjelasan Pak Santo. Kalau ada bulusi ada. Ada. Atau KPPN yang lain, Biren? Baik, kalau nggak ada, terima kasih atas masukan, tanggapan, termasuk juga dari Pak Hardi tadi, intinya capacity dan capability ya. Tadi saya kira menjadi catatan kita semua dalam rangka untuk memperbaiki local taxing power teman-teman Pemda Aceh. Nah, ini saya berharap Pak Santo dan teman-teman di Pokja penerimaan nanti bisa melakukan langkah-langkah konkret. Tentu saja nanti Pak Santo kalau memang ada perlu koordinasi dengan teman-teman KPPN Banda Aceh, bisa kami bantu juga, Pak, supaya apa yang diperlukan teman-teman pajak terkait sama data-data yang ada di sana itu bisa kita kerjasamakan sehingga apa yang menjadikan cita-cita kita bersama mendorong perbaikan pendapatan daerah di Aceh ini bisa kita capai. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Kami dorong juga ya dalam waktu dekat ini Pak Santo untuk melakukan rapat internal Pokja penerimaan joint penerimaan sehingga mungkin ke depan ini kita nggak ngomongin lagi tentang penerimaan, Pak. Kami di ALKO tetap menunggu
apa istilahnya, topik-topik yang menarik mungkin menurut dari pusat, tapi tetap coba kami pantau langkah-langkah teman-teman Pokja penerimaan, karena juga memang kebetulan saya juga di Setbernya Pak ya, jadi kami tunggu apa istilahnya rapat-rapat dan hasilnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman di Aceh. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Menjelang jam 12 ini kita tutup alku kita. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan masyarakat di Aceh. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf. Ya silakan bapak-bapak untuk apa istilahnya melakukan aktivitas yang lain. Kami akhiri pertemuan kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.